Halo guys, berhubung hari ini 17 Agustus, Mimin akan membahas film yang bertemakan kemerdekaan Indonesia. Semoga dari film ini, jiwa nasionalis kita semakin membara. Cerita dimulai di Jawa Timur 1912 di kediaman Raden Sukemi, Sosro-Diharjo. Di sana terlihat anak mereka yang bernama Kusno sedang sakit-sakitan. Esok harinya, kedua orang tuanya mengadakan upacara pembersihan dan mengganti nama Kusno menjadi Soekarno. Nama Soekarno sendiri terinspirasi dari kesatria kuat yang bernama Adipati Karno. 8 tahun telah berlalu di mana Soekarno sudah berumur 18 tahun. Dia pernah jatuh hati pada wanita Belanda yang bernama Mien. Ayo juguin sandalnya bapak. Tapi sayangnya usahanya kandas karena orang tua Mien tidak setuju anaknya mendekati penduduk lokal. Yah, emang pada masa itu penduduk lokal selalu dipandang sebelah mata. Pada umur 24 tahun, Soekarno berhasil mengguncang podium, berteriak, "Kita akan tuntut Tuhan atas kelakuan Tuhan pada tanah kami." Akibat itu, dia harus dipenjara di Bengkiu, Bandung 1929. Dia dituduh menghasut dan memberontak. Tapi keberanian Soekarno tidak pernah padam. Di tahun 1930, di Gedung Lenrat, dia bersikeras menggugat kemanusiaan Den Haag. Gara-gara itu, Soekarno kembali divonis 4 tahun penjara. Saya serahkan jiwa raga ini dengan sukarela. 2 tahun kemudian, Soekarno dibebaskan dan kembali berpolitik. Karena pleidoinya sangat terkenal, membuat dia dibuang ke Ende lalu ke Bengkulu. Di Bengkulu, Soekarno beristirahat sejenak dari politik. Soekarno dan keluarganya sangat dihargai dan dicintai masyarakat di sana. Pada suatu ketika, dia jatuh hati pada gadis yang bernama Fatmawati. Fatmawati sendiri adalah gadis yang pintar dan memiliki jiwa nasionalis yang tinggi. Ayah dan ibu Fatmawati kurang setuju kalau anaknya ingin menikahi Soekarno. Mereka atau Bung Karno itu masih bujang, itu tidak jadi masalah. Aku mencintainya, ayah. Cak mano dengan Bu Inggit? Inggit yang tidak bisa terima kalau dirinya akan dimadu, membuat rumah tangga mereka menjadi ribut. Padahal istrinya orang yang senantiasa menemaninya di penjara maupun dalam pengasingan. Pada saat itu juga Jepang datang untuk memulai peperangan di Asia Timur. Di sini Soekarno dan keluarganya mau dibawa secara paksa oleh tentara Belanda menuju Australia. Tapi berhasil digagalkan oleh tentara Jepang. Saat Soekarno dan petinggi Jepang bertemu, Jepang minta kerjasama dengan Soekarno untuk membantu mereka menghadapi perang Asia Timur. Pada awalnya Soekarno menolak membantu mereka, tapi akhirnya dia menerima karena alasan tertentu. Kedatangan Jepang mulai menunjukkan kekejamannya, mulai dari menjara beras dan mencuri penduduk wanita. Esokan harinya, Soekarno membicarakan masalah ini pada kelompok Muhammadiyah. Soekarno menyarankan mendatangkan pelacur untuk tentara Jepang. Tentu awalnya semua orang menolak. Sama saja kita membiarkan perzinahan itu ada. Itu haram. Kita angkat senjata. Senjata apapun tidak akan mampu mengalahkan mereka. Perempuan, anak-anak kita, orang tua akan habis dibantai. Bung Karno! Saya harus akui, ide Tuan sangat brilian. Setelah itu, Soekarno beserta keluarganya dibawa ke Jakarta tanggal 19 Juni 1942. Di rumah Muhammad Hatta, Soekarno dan Syahrir berdebat bekerja sama dengan Jepang. Dan perdebatan itu membuat Syahrir tidak punya pilihan lain selain bersatu untuk melindungi rakyat dari kekejaman Jepang. Saat kepulangan Bung Karno, Hatta membagikan tugas untuk Syahrir. Kau ada di luar, aku dan Bung Karno di dalam. Bagaimana? Saat di rumah dinas Letnan Jenderal Imamura Hitoshi, mereka melakukan kesepakatan yang dimana Jepang dan Bung Karno melindungi kepentingan masing-masing. Kami lindungi upaya memenangkan peperangan Asia Timur Raya dan Anda melindungi upaya meraih kemerdekaan Indonesia. Setelah itu, Soekarno menuju stasiun Gubeng Surabaya. Di sana, dia memberitahu ke masyarakat Surabaya kalau dia bersama Bung Hatta akan bekerja sama dengan Jepang untuk menuju kemerdekaan Indonesia. Namun 3 pemuda nampaknya tidak setuju dengan pernyataan Soekarno. Suatu malam, dia memberitahu istrinya kalau dia akan menikahi Fatmawati. Tapi dia juga tidak ingin menceraikan Inggit, namun Inggit tetap ingin cerai. Dia mempunyai prinsip kalau dirinya tidak mau dimadu. Setelah perceraian terjadi, Soekarno langsung menikahi Fatmawati dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Guntur Soekarno Putra. Di suatu pagi, temannya Soekarno yang bernama Gatot Subroto dan temannya yang bernama Wikana mendatanginya. Gatot meminta bantuan Bung Karno untuk meyakinkan pemuda-pemuda yang lain untuk masuk peta.
Untuk tambahan guys, PETA sendiri ada kesatuan militer yang dibentuk Jepang di Indonesia dalam masa penjajahan Jepang. Kita akan dicap antek nippon jangkrik. Tapi sayangnya, langkah yang diambil tidak sesuai harapan. Tentara Jepang menangkap orang-orang Indonesia secara paksa. Keterlaluan. Mereka menangkap orang-orang ini begitu saja. Setidaknya dulu Belanda mau repot mengarah pasal-pasal yang mereka bisa gunakan. Bahkan kalian merekrut pemuda-pemuda untuk PETA dan Romusa. Sama saja menjual pemuda kita untuk fasisme. Setiap malam, Soekarno harus mendapat hujatan dari sebuah kertas dari pemuda-pemuda sekitar. Saat datang di tempat Romusa, Soekarno melihat sendiri bagaimana tentara Jepang memperlakukan orang-orangnya tidak manusiawi. Di sana, mereka semua dipaksa bekerja, mau yang muda ataupun yang sudah tua. Dan ada juga yang meninggal di tempat akibat pemaksaan dari tentara Jepang. Bangke kau Jepang. Di sana terlihat Bung Karno dan Bung Hatta yang kebingungan melihat kondisi Indonesia saat itu. Mereka menerima surat dari Kyoto sebagai tanda terima kasih atas upaya membantu Kaisar Jepang. Karena itu, pada 8 September 1944, bendera merah putih dapat dikibarkan pertama kalinya. Lalu, kita melompat ke 1 Juni 1945 pada sidang BPUPKI. Di sana, semua orang berdebat dasar negara Indonesia. Bahkan ada kelompok yang ingin membuat dasar negara menurut syariat Islam. Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Sudah 3 hari sidang dilakukan masih belum mendapatkan dasar negara yang dapat diterima semua orang di gedung itu. Bung Karno pun menyuarakan pendapatnya. Dia menyebutkan 5 asas yang sebagai dasar negara. 1. Rasa nasionalisme yang bisa menyatukan kita sebagai bangsa. Itulah yang akan menjadi dasar butir kedua, pri kemanusiaan. Butir ketiga adalah mufakat yang didasari permusyawaratan dan perwakilan. Butir keempat, kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Butir kelima, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semua orang dibikin takjub oleh Bung Karno. Ketika di Saigon, Vietnam, mereka diberitahu kalau Indonesia sudah dibebaskan dari Jepang. Itu juga sekaligus menjadi hadiah terbaik untuk Bung Hatta. Karena saat itu dia sedang berulang tahun. Syahru memberikan kabar ke mereka kalau Hiroshima dan Nagasaki sudah dibom. Jadi inilah waktunya kita harus memproklamasikan kemerdekaan tanpa bantuan Jepang. Malamnya kaum pemuda mendatangi Bung Karno, mendesak dia memproklamasikan kemerdekaan malam ini juga. Kaum pemuda juga sudah mempersiapkan pasukan. Tapi Bung Karno tetap kekeh menunggu sidang PPKI. Karena itu adalah cara paling aman tanpa pertumpahan darah. Pada tanggal 16 Agustus 1945, 5 kaum pemuda mencuri Soekarno dan Hatta ke rumah petani Tionghoa. Pada saat itu, datanglah Subarjo untuk membawa mereka kembali ke Jakarta. Di sana, Hatta menagih janji Jepang. Mendengar hal itu, tiba-tiba Jepang tidak menepati janjinya. What the fuck? Tapi berbeda dengan Laksana Maida, dia menjamin keselamatan selama memproklamasikan kemerdekaan. Saya akan menjamin keselamatan kalian. Malam itu, mereka tidak ada yang membawa teks proklamasi. Jadi mereka bekerja sama untuk menyusun ulang. Di samping itu, Fatmawati juga sudah siap menjahit bendera merah putih. Di pagi harinya, tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, seluruh kaum muda maupun kaum tua sudah tidak sabar mendengar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bertepat jam 10 pagi, Soekarno membacakan proklamasi dengan disaksikan seluruh rakyat Indonesia.